Puji Tuhan. Senang hari ini bisa sama-sama ada di rumah Tuhan dan saat ini diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Masih dalam tema yang sama, selama 2 bulan ini, bulan Mei dan Juni, itu bicara tentang Spirit Fill atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama nih selama 2 bulan dan saya percaya Bapak Ibu semua baik yang di tempat ini maupun yang di rumah diberkati. Termasuk kehidupan saya selama 2 bulan ini. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Kemarin Pak Andi Iskandar luar biasa. Bapak Ibu yang belum dengar khotbahnya di YouTube channelnya GSJA. Bicara tentang bahwa Roh Kudus itu adalah Allah dan pribadi. Dia itu terus berbicara, dia itu terus mengingatkan. Dia itu Allah yang ada menyertai kita. Amin. Dan sepanjang 2 bulan ini kita bicara semakin mengenal tentang Roh Kudus. Saya juga sangat diberkati selama mempersiapkan firman Tuhan ini waktu Pastor Arif sampaikan. Nanti sampaikan firman Tuhan tentang Spirit Fill. Siap. Sebetulnya harus siap memang. Dan selalu harus bertanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, kira-kira apa yang ingin engkau sampaikan buat jemaatmu di tempat ini. Dan yang saya bilang bahwa Roh Kudus itu pribadi. Betul. Dia mengingatkan. Dia berbicara. Dan saya percaya sampai hari ini Roh Kudus tetap berbicara buat hidup kita. Karena dia adalah pribadi. Amin. Nah, waktu mempersiapkan saya berdoa, saya belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Bertanya sama Roh Kudus. Mencoba mendengar gitu. Roh Kudus mengingatkan satu kejadian yang boleh dibilang cukup lama. Satu kejadian ini sebetulnya ada part 2 tapi saya terangkan part 1-nya aja. Karena ceritanya ini menyangkut tentang part 1-nya nih. Roh Kudus mengingatkan satu kejadian. Kebiasaan kami nih, saya sama istri Ellen di sini ada. Kami tuh suka, kalau bahasa Sundanya gogoleran sebelum tidur malam ataupun bangun pagi. Kami suka tiduran terus kami suka ngobrol. Suka komunikasi aja sebelum tidur ataupun pas bangun tidur. Ngobrol aja, tapi saya bilang bahwa itu waktu yang sangat privacy buat kami dan sangat bermanfaat. Saya mengajak kalau Bapak Ibu di sini suami istri, biasakan untuk ngobrol deh sebelum tidur, apalagi dengan berdoa bareng. Powerful. Karena banyak hal yang kita bisa bicarakan di situ dari hati ke hati dan banyak pengajaran dari Roh Kudus buat kita. Nah, waktu kami ngobrol gitu ya, karena kan biasa siang kan kita sibuk. Kapan waktunya ngobrol? Nah di situ waktunya saya ngobrol sama dia bilang gini, saya bilang gini, Mai, saya manggilnya Mai, nanti kira-kira siapa dulu ya yang bakalan dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga? Saya tanya gitu. Dia diam aja sebelum istri saya jawab, saya langsung jawab duluan. Kayaknya aku duluan aja deh yang pulang. Aku duluan aja yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Terus Ellen tanya, emangnya kenapa? Aduh, kayaknya susah banget. Sepertinya aku nih laki-laki kuat gitu. Tapi kayaknya sesungguhnya kalau gak ada kamu, aku gak bisa deh. Cie. Kayaknya sendirian, saya gak kuat, gak tahan sendirian deh. Kayaknya laki kuat ya. Tapi jujur, bener gak bapak-bapak? Kalau tanpa istri kita gak kuat. Oleh karena itu kalau di sini sama sebelahnya istri, bilang terima kasih sama istri. Terima kasih ya Mai. Terima kasih. Betul, kita gak bisa hidup. Saya bilang, iya deh, kayaknya aku gak bisa hidup sendirian deh. Aku kayaknya gak bisa hidup tanpamu. Romantis emang, tapi betul itu saya ngomong kayaknya saya gak bisa hidup deh tanpa kamu. Nah, Roh Kudus mengingatkan cerita itu yang simple yang sudah lama. Tapi waktu bilang Roh Kudus itu bilang gini, istrimu itu adalah penolongmu. Yang sepadan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupanmu. Sama dengan aku Roh Kudus yang adalah penolong. Makanya sudah dibukakan nih. Di Yohanes 14 ayat 16 dibilang gini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang itu pribadi, penolong yang lain tuh dia bukan Yesus, tapi dia sama, equal. Dia itu Allah. Jadi Roh Kudus tuh dibilang, Tuhan Yesus bilang, aku akan minta akan ada pribadi, seorang yang lain, penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu dalam selama-lamanya dalam kehidupan. Roh Kudus itu penolong kita, pribadi yang ada Tuhan berikan buat kita untuk menolong kita dalam kehidupan kita selama-lamanya. Sekali lagi, kalau gitu iya, aku gak bisa hidup tanpa penolong. Aku gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Nah, oleh karena itu judul firman Tuhan hari ini, saya kasih judul bahwa I cannot live without you, Holy Spirit. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Roh Kudus. Aku gak bisa hidup tanpamu, Roh Kudus. Siap ya? Saya akan bagi 2 bagian. Bagian yang pertama, tentang bahwa I cannot live without you, Holy Spirit. Bagian yang pertama, kita hidup dalam dunia yang tidak mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penderitaan bahkan bahaya. Betul? Dunia ini gak gampang. Dunia ini gak istilahnya, banyak kesulitan. Bahkan dibilang ada bahaya setiap hari. Tahukah bahwa tantangan atau kesulitan itu dalam dunia ini itu sudah ada sejak awal penciptaan. Saya pikir dulu kesulitan tantangan itu karena kejatuhan manusia masuk dalam dosa istilahnya. Betul, memang karena dosa sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan, segala sesuatu baik itu akhirnya jadi terkutuk karena dosa. Karena dosa sesuatu tantangan atau kesulitan itu semakin menjadi sulit. Oleh karena itu mari sama-sama kita akan belajar. Di Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan demikian. Ini di hari kelima Tuhan menciptakan binatang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Kemudian di Kejadian 1 ayat 26 ayat sampai 28. Tentang penciptaan manusia. Hari ke-6. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, ini sama, lalu Allah berfirman kepada mereka. Dibilang begini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita coba bandingkan ya, Kejadian 1 ayat 22 dan Kejadian 1 ayat 28. Lihat, lalu Allah memberkati nih waktu penciptaan binatang. Lalu Allah memberkati dan berfirman, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Cukup, manusia. Maka Allah memberkati. Kemudian firman Tuhan bilang,
Beranak cuculah itu sama dengan berkembang biak, karena berkembang biak buat binatang, beranak cucu buat kita manusia. Terus kemudian apa? Bertambah banyak, penuhilah bumi. Cukup sampai situ? Enggak. Untuk manusia bilang gini firman Tuhan. Taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Bayangkan, untuk menaklukkan dan untuk berkuasa atas semua ciptaan Allah, itu pasti ada kesulitan tersendiri. Ada masalah tersendiri. Gampang gak untuk menaklukkan bumi ini? Untuk berkuasa, bagaimana kita mengambil istilahnya hasil bumi untuk kegunaan manusia, itu gak gampang. Tapi waktu itu tenang aja. Bahkan di Kejadian 2 ayat 15-19, Tuhan bilang gini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah kepada manusia itu untuk melihatnya dan bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk hidup itu. Jadi Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab buat manusia waktu penciptaan. Kita tahu firman Tuhan yang bilang bahwa Efesus 2, kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi ini sama dengan penciptaan ini. Allah sudah menyiapkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang baik. Ada masalah enggak? Ada kesulitan enggak? Iya. Tapi kenapa bisa manusia? Bagaimana bisa manusia melakukan semuanya itu? Ini yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, sama ya seperti tadi binatang dibentuk dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup. Nafas itu pakai kata ruah, roh. Menembuskan rohnya ke dalam hidupnya, sedemikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita kalau nggak ada rohnya, kita ini sama dengan yang lain, hanya debu dan tanah mati. Tapi karena ada rohnya, nafasnya, sehingga kita bisa hidup. Dengan kata lain gini, roh Allah itu adalah sumber kehidupan buat manusia. Tanpa roh Allah, kita mati. Kita nggak bisa berbuat apa, kita hanya debu dan tanah. Pada awal penciptaan, manusia melihat tugas, tantangan dan kesulitan itu adalah sesuatu hal yang baik. Bukan masalah. Karena apa? Karena ada Tuhan sumber kehidupan dalam kehidupannya. Yang memampukan, dia biasa aja tuh, suruh menaklukkan oke aja. Karena dia tahu, dia melekat dengan sumber kehidupannya. Kita sekarang perhatikan di Kejadian 3 ayat 16. Ini bicara tentang kejatuhan manusia. Firman-Nya, kepada perempuan itu susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, jangan dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Perhatikan. Memang karena dosa, sesuatu yang baik itu menjadi terkutuk. Sesuatu yang tadinya ya kesulitan tantangan itu ada, biasa sebetulnya. Tapi itu menjadi sangat sulit kayaknya. Masalahnya sekali lagi, bukan dunianya yang gak ada kesulitan. Dunianya tetap ada kesulitan. Masalahnya bersama dengan Allah atau terpisah dengan Allah. Karena dosa itu yang memisahkan kita dari sumber kehidupan. Dosa itu yang memisahkan kita dari rohnya. Sehingga kita sangat sulit. Aduh susah banget terpisah.
Oleh karena itu Yesus pernah mengatakan ini. Ini klop banget sama firman Tuhan. Bilang bahwa sebelum dia ditangkap dan disalibkan terus berdoa minta Roh Kudus mengirimkan Roh Kudus bagi umatnya. Dalam Yohanes 17. Ini Roh Kudus bilang, Tuhan Yesus bilang begini. Ayat 11 dan 15. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka di dalam namamu. Yaitu namamu yang telah memberikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus gak minta kita untuk ditarik ke dalam dunia ini. Karena dia tahu. Dunia ini memang Tuhan berikan buat manusia untuk bisa dikuasai dan ditaklukkan. Selama ada sumber kehidupan yaitu Roh Allah dalam kehidupan manusia. Yesus tapi tahu dan mengerti bahwa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, manusia gak akan bisa hidup. Dia hanya debu dan tanah. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, penuh kesulitan, apalagi ditambah dengan dosa, terpisah dengan Allah, kesulitan, bahaya setiap hari. Yesus tahu, makanya dia bilang, aku gak mau kau menarik, mengangkat dari dunia ini. Tapi menyertai, melindungi, menjagai. Hidup ini, dalam dunia ini kan seperti peperangan ya. Banyak sering, Pastor Arief pernah khotbahkan kita hidup dalam sebuah peperangan. Firman Tuhan bilang sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Siap menerkam. Jadi istilahnya setiap hari kayaknya kita ada dalam bahaya. Seperti singa yang siap mengaum. Memang Yesus bilang, aku akan pergi. Kamu emang akan dibenci oleh dunia. Karena kamu bukan dari dunia ini. Tapi aku akan menyertaimu. Aku akan menolongmu. Hidup dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Tapi sekali lagi yang membedakan ada Tuhan atau tidak. Bahkan dalam Matius 10 ayat 16. Yesus bilang gini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau baca tentang perumpamaan ini Yesus menggambarkan kita seperti domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Ini mustahil. Mustahil. Gak mungkin kita seperti domba hidup di tengah-tengah di tengah-tengah serigala. Gak mungkin. Domba kalah cepat. Domba kalah kuat. Domba makannya rumput, dia makannya daging. Istilahnya. Ini sesuatu yang gak mungkin. Betul gak? Ini sesuatu yang gak mungkin. Perumpamaan tadi Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba, kita bisa hidup. Domba bisa hidup di tengah-tengah serigala karena ada gembalanya. Karena ada gembala yang baik. Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Domba bisa hidup karena ada gembalanya yang baik. Pemilik kehidupannya. Dia yang akan menuntun pada air yang tenang. Dia akan memberikan makan di rumput yang hijau. Dia akan melindungi setiap domba-dombanya. Kalau ada serigala dia akan datang, dia akan hancurkan setiap serigala itu. Domba bisa hidup karena ada gembalanya. Dan gembala yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga dan dia bilang, aku akan minta kepada Bapa, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Yang sama dengan aku, yaitu Allah. Yang akan melindungi, menuntun kamu, menjagai kamu. Yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, ini pekerjaan Roh Kudus. Gembala yang baik naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudusnya buat kita. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus. Ayat 20.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus, saya mungkin hanya secepat bahas, dia adalah penolong, dia adalah penghibur, dia adalah roh kebenaran. Dari ayat, meskipun dia adalah sahabat kita, dia kuasa Tuhan, dia pribadi dan semua. Tapi saya coba singkat aja, dia adalah penolong dalam hidup kita. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam tantangan, bahkan ketika kita dalam kesesakan, dalam bahaya, Roh Kudus mendampingi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam segala keterbatasan hidup kita, kelemahan hidup kita, di firman Tuhan bilang, dalam kelemahan justru kuasa Tuhan semakin sempurna. Penolong itu gak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Roh Kudus yang gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus ada fisiknya, dia terbatas di Israel, dia kesini gimana? Tapi Roh Kudus buat kita semua dia tidak dibatas. Dia adalah penolong yang menyertai kita. Cepat, dia penghibur. Ketika kita mengalami kekecewaan, siapa di sini yang gak pernah kecewa? Saya percaya kita semua pernah kecewa. Kekecewaan itu adalah sesuatu yang wajar dialami oleh setiap manusia. Tapi bagaimana merespon kekecewaan itu yang menentukan kehidupan kita. Sesuatu yang kita harapkan sepertinya tidak terjadi. Nggak pernah kita bayangkan itu nggak pernah terjadi istilahnya. Kadang-kadang hati kita sakit. Ada kesulitan, bahkan keadaan kita sepertinya tertekan. Siapa yang akan menghibur? Manusia ini perlu hiburan. Dunia coba tawarkan, tadi dibilang, tidak seperti yang dunia tawarkan hiburan ini. Hiburan dari Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi yang menghibur. Dia ada bareng-bareng dalam setiap keadaan. Kekecewaan, sakit hati, sulit untuk mengampuni. Cuman Roh Kudus yang dapat menghiburkan kita, mengembalikan kepada firman Tuhan. Dan memampukan kita untuk dapat mengampuni. Engkau penghiburku, Roh Kudus. Engkau yang akan menguatkan dan memulihkan kehidupanku. Dia adalah roh kebenaran. Yang ketiga, dia adalah roh kebenaran. Kita gak akan pernah bisa hidup benar tanpa Roh Kudus. Setuju? Karena kita masih berdosa. Kita masih hidup di dalam daging. Dengan segala keinginannya. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat menguasainya. Menang atas daging itu sendiri. Amsal 21 ayat 2 bilang gini. Segala jalan orang tuh lurus menurut pandangannya. Menurut saya jalan saya paling lurus lah gitu istilahnya. Tapi Roh Kudus lah yang menginsafkan aku tentang dosa. Karena orang mementingkan diri menurut dia paling benar. Jadilah kekacauan, kesulitan yang sangat buat dunia ini. Tapi Roh Kudus, dialah yang akan menginsafkan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Jadi kita perlu Roh Kudus. Penuhi aku, pimpin aku Roh Kudus. Dalam dunia yang penuh dengan kesulitan karena aku gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Sekali lagi, janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Ingat khotbahnya Pastor Arif, dengar lagi di YouTube. Ulang kenaikan Yesus ke surga tanggal 26 Mei. Bicara, you will never walk alone. Itu janji Tuhan buat kita bahwa kamu tuh gak akan pernah jalan sendiri. Aku akan menyertai. Itu janji Tuhan buat kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita. You will never walk alone. Ada Roh Kudus. Nah bagian kita sekarang. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa aku gak bisa merindukan dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan dengan mengatakan, Roh Kudus, aku gak bisa hidup tanpamu. I cannot live without you.
Janji Tuhan menyertai. Kalau kita nggak mau disertai sama Tuhan, Roh Kudus nggak bisa berbuat apa-apa. Perlu dari hati kita, bagian kita mengatakan bahwa, ya, aku perlu Engkau, karena tanpa penyertaanmu aku nggak bisa apa-apa. Ini bagian yang pertama, bahwa dunia ini penuh dengan kesulitan, tapi jangan takut. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Dan pernyataan dari kita bahwa aku nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Dan bagian yang kedua, cepat aja. Dipenuhi, ditutup dengan bagian kedua itu bicara tentang spirit filled. Kehidupan jemaat yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu tema kita shape, S-nya itu spirit filled. Di situ tertulis bahwa kehidupan jemaat yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Saya suka banget. Dan saya percaya gembala kita waktu berdoa ini dapat inspirasi dari Roh Kudus. Jadi istilahnya gini, spirit filled kan mestinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi di sini dibilang kehidupan jemaat yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda, tapi jangan pernah dipisahkan. Dua hal dipenuhi dan dipimpin itu dua hal yang berbeda, tapi jangan pernah dipisahkan. Ini jadi satu kesatuan. Dipenuhi Roh Kudus, kita perlu meminta, kita perlu merindukan, dan perlu iman untuk menerima. Lukas 11 ayat 9 sampai 13 mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya di pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Waktu mempersiapkan ini sebuah pertanyaan sebetulnya buat hidup saya juga. Masihkah kita meminta kepada Tuhan? Masihkah kita merindukan Roh Kudus? Masihkah kita haus dan lapar akan Roh Kudus setiap hari? Momen Pentakosta memang setahun sekali. Tapi gereja ini percaya bahwa Roh Kudus ini sebuah momen, tapi itu harus dijalankan setiap tahun dalam setiap hari kehidupan kita. Bahwa kita perlu Roh Kudus. Masihkah kita haus akan Roh Kudus? Masihkah kita minta sama Roh Kudus? Siapa yang meminta dia akan menerima. Yang mencarinya akan mendapatkan. Ini sebuah kerinduan, sebuah kehausan dan kelaparan akan Roh Kudus. Buat saya sendiri, apakah saya masih rindu, haus akan Roh Kudus? Atau karena sesuatu yang udah biasa, udah sibuk ya Roh Kudus udah dilewatin aja ya, kita sibuk lagi kerja segala macam. Justru kita perlu Roh Kudus. Kita perlu merindukan dia setiap hari. Minta memenuhkan dia tiap hari. Waktu saya juga ketemu sama teman-teman pelayanan di Next Gen. Ada ya pelayanan Pastor Evi itu di Kids, Saudari Nilam, Verita, Vera, dan semua tim yang kita suka bicara tentang kebutuhan anak-anak youth. Bahkan seringkali ada masalah hal-hal yang mereka hadapi. Kami seringkali berdoa dan menangis bahwa anak-anak muda saat ini sudah mengalami masalah yang begitu berat ya. Dan kayaknya kami ini terbatas dalam melayani. Akhirnya kami sepakat. Siapa yang bisa menolong mereka? Siapa yang bisa melindungi mereka? Siapa yang bisa menghibur mereka? Siapa yang bisa menuntun mereka dalam kebenaran? Kami ini terbatas. Dan kami sepakat bahwa hanya Roh Kudus yang akan menolong mereka. Dimulai dari kami harus penuh dengan Roh Kudus, punya kehausan dan kelaparan akan Roh Kudus. Kepada leaders, kemudian kepada anak-anak. Kami berdoa biar dari anak-anak kids, anak-anak youth, orang dewasa, semua dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong kita semua. Mari punya kerinduan, kehausan akan Roh Kudus dan terima dengan iman. Doakan Bapak Ibu yang punya anak, tumpangkan tangan, doakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami juga akan terus berdoa buat generasi ini untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami terbatas. Tapi Roh Kudus yang akan menolong mereka. Roh Kudus yang akan melindungi mereka dari yang jahat. Menghibur mereka
dan mereka dapat hidup dalam kebenaran. Dipenuhi oleh Roh Kudus, perlu meminta, perlu sebuah kerinduan setiap hari dan perlu iman untuk menerimanya. Penting iman karena seringkali kita pakai pikiran kita. Susah orang tua, dipenuhi Roh Kudus kok berbahasanya asing. Kadang-kadang gak masuk dalam pikiran. Perlu iman untuk menerima. Saya ingat waktu saya tunas remaja, pembimbing saya cuma bilang, terima Roh Kudus. Terima, yakin Roh Kudus. Dan dengan anak-anak waktu itu terima, dan disitulah Roh Kudus memenuhi kehidupan saya. Dan saya percaya hari ini yang punya kerinduan, punya kehausan, dan terima dengan iman, Roh Kudus akan memenuhi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus perlu kerelaan hati dan ketaatan. Sekali lagi, Tuhan mau menyertai, mau memimpin kita. Tapi kalau kita nggak mau, nggak akan terjadi, sia-sia semuanya. Perlu kerelaan hati dan ketaatan. Kita harus masuk lebih dalam lagi dari hanya sekedar minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita hanya minta dipenuhi Roh Kudus buat apa sih? Seringkali nanti jadi sombong rohani. Lihat nih, gue bisa berbahasa roh, gue bisa bernubuat. Tapi perkataannya tetap aja sama. Kata-kata kasar tetap keluar. Sifat-sifat yang lama tetap ada. Karena cuman bicara penuhi saya supaya apa? Supaya bisa kelihatan saya udah rohani gitu. Dipimpin oleh Roh Kudus. Perlu kerelaan hati. Dan perlu ketaatan. Karena waktu kita rela hati, waktu kita taat, kita akan mengalami Roh Kudus secara pribadi. Dan pengalaman di dalam Roh Kudus itulah akan mengubahkan kehidupan kita. Gereja ini bilang perubahan hidup dan perubahan peran. Yaitu waktu kita rela hati kita, taat, mengalami Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan melakukan sesuatu dalam diri kita. Sehingga kita mengalami perubahan kehidupan. Ini doa saya sebetulnya. Bahwa setiap kita mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Minta sama Roh Kudus, penuhi dan punya kerelaan hati. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadikan ini doa kita setiap hari. Ini saya belajar untuk terus doakan ini. Setiap saya berdoa, mau pagi, mau siang, mau sore. Kapanpun bilang, Dear God, Allah yang terkasih, penuhi aku dengan roh-Mu. Pimpin aku dalam setiap langkah hidupku. Karena aku gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Maukah ini menjadi kerinduan kita? Siapa yang rindu, siapa yang mengetuk, siapa yang meminta, dia akan memberikan. Dan Roh Kudus sekali lagi, dia adalah penolong, penghibur, dan roh kebenaran. Kita gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Dunia ini sulit, tapi jangan takut. Kita akan melihat bahwa ada sumber kehidupan yang akan menolong kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Terbuka. Waktunya masih cukup. Untuk kita sama-sama saat ini rindukan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Sungguh-sungguh mari berdoa secara pribadi. Secara pribadi saya berdoa, Tuhan tolong Roh Kudus, tolong Roh Kudus, tolong.